Selamat pagi anak kelas 11 IPS. Kita lanjutkan KD 38 menganalisis kebijakan perdagangan internasional. Minggu lalu kita sudah pada materi ini, tetapi masih sebagian. Kita akan lanjutkan kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Kalau minggu lalu di bidang ekspor, ini di bidang impor. Ada beberapa yang dilakukan yang jelas untuk melindungi produk dalam negeri agar bisa bersaing dengan produk luar negeri. Yang pertama dengan kuota atau pembatasan. Kuota itu adalah kebijakan membatasi jumlah yang akan diimpor. Kalau di Indonesia yang dibatasi itu misalnya garam, beras, jagung, dan banyak lagi yang lain. Tarif atau bea masuk. Tarif dan bea masuk ini dikenakan pada barang impor agar harga barang impor itu mahal sehingga orang tetap membeli barang dalam negeri. Jadi tujuannya melindungi barang dalam negeri. Jadi tarif dan bea masuk itu dikenakan kepada barang impor. Subsidi. Produsen diberikan pemerintah subsidi. Dengan cara apa? Misalnya diberi pinjaman lunak, keringanan pajak kepada produk dalam negeri para pengusaha. Kemudian ada larangan impor, yaitu sesuatu barang dilarang diimpor. Misalnya, barang apa yang dilarang diimpor? Barang pakaian bekas itu dilarang dan masih banyak yang lain. Setelah kita tahu kebijakan perdagangan impor, kita akan terus masuk ke dalam teori perdagangan internasional. Menurut para ahli ada 4 teori perdagangan internasional. Yang pertama itu teori ekonomi merkantilisme. Yang kedua teori keunggulan absolut oleh Adam Smith. Yang ketiga teori keunggulan komparatif oleh David Ricardo. Dan yang keempat teori keunggulan komparatif oleh Heckscher-Ohlin. Kita bahas satu-satu. Teori ekonomi merkantilis, apa itu? Yaitu berpendapat bahwa kekayaan suatu negara dihitung dengan emas dan perak. Jadi teori ini mengharuskan adanya ekspor untuk menghimpun emas. Karena teori ini beranggapan bahwa emas itu adalah sumber kemakmuran. Yang kedua, teori keunggulan absolut oleh Adam Smith mengatakan bahwa kekayaan suatu negara akan makin bertambah seiring peningkatan keterampilan dan efisiensi tenaga kerja di bidang produksi. Jadi teori ini memusatkan perhatiannya pada variabel real, yaitu banyaknya tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan barang. Yang ketiga, teori keunggulan komparatif David Ricardo mengatakan bahwa perdagangan antar negara akan timbul apabila masing-masing negara memiliki keunggulan komparatif atau cost yang terkecil. Dan yang keempat, menurut teori keunggulan komparatif Heckscher-Ohlin, bahwa suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain karena negara tersebut memiliki keunggulan komparatif dalam bidang teknologi dan faktor produksi. Jadi bedanya tadi dengan Adam Smith, dengan David Ricardo, cost yang terkecil, cost itu biaya, sedangkan Heckscher-Ohlin memiliki keunggulan komparatif di bidang teknologi dan keunggulan faktor produksi. Itulah teori perdagangan internasional.
kita masuk ke dalam bagaimana sih membayar perdagangan internasional karena antar negara. Yang pertama, dengan kontan atau tunai, disebut dia full body at money. Pembayaran kontan ini dilakukan secara langsung. Contohnya, orang yang turis datang ke Indonesia membeli barang-barang di sinilah, jadi dibayar secara langsung. Atau jemaah haji yang pergi ke Arab Saudi, atau tenaga kerja yang berada di luar negeri. Yang kedua, dengan telegraphic transfer atau kabel order. Yang kedua tadi telegraphic transfer atau kabel order adalah pembayaran dengan menggunakan cek, tetapi diteruskan oleh telegram. Kira-kira begini, menggunakan telegraphic transfer sebagai alat pembayaran. Biasanya dilakukan oleh bank di dalam negeri kepada pelanggan di luar negeri. Untuk mendapat pembayaran dengan cara ini, sumber dana yang tersedia di bank adalah dari rekening si pembayar. Yang ketiga, dengan cara wesel atau bill of exchange. Alat pembayaran ini dilakukan oleh bank dengan kesepakatan pembeli dan penjual sebelumnya. Dengan menggunakan wesel, berarti pihak bank dalam negeri akan mengeluarkan surat perintah pembayaran kepada bank di luar negeri sesuai dengan tujuan, jumlah, dan nama orang yang tertulis di dalam wesel. Yang keempat, dengan letter of credit atau LC. Cara pembayaran ini memungkinkan seorang eksportir menerima pembayaran langsung tanpa menunggu berita dari luar negeri. Pembayaran tersebut akan diterima setelah barang dan berkas dokumen dikirim ke luar negeri kepada pemesan. Jadi bank yang membayar. Jadi bank di sini berperan sebagai pihak perantara yang menjamin barang dengan pemberian kredit. Kita lanjut ke yang kelima, dengan cek. Pembayaran ini dilakukan dengan cara importir mengirim cek kepada eksportir melalui bank yang ditunjuk di negara eksportir. Bank yang ditunjuk biasanya adalah bank yang mempunyai cabang di negara importir agar eksportir dapat dengan mudah mencairkan cek tersebut. Yang keenam, dengan cara pembayaran emas. Pembayaran dengan emas dilakukan dengan menentukan berapa nilai suatu barang terhadap emas. Baru kemudian dibayar sesuai dengan harga emas dari barang tersebut. Sistem ini digunakan untuk menjaga nilai suatu barang supaya tidak rusak oleh inflasi. Sistem pembayaran dengan emas biasanya dilakukan untuk pembayaran barang berharga yang cukup tinggi nilainya. Yang ketujuh terakhir, kompensasi pribadi. Cara ini dilakukan memberi kemudahan antara eksportir dengan importir. Jadi begini, Anissa orang Indonesia menjual barang kepada Mikael di Amerika. Katakanlah sebesar 13 juta. Juga Ali menjual barang kepada Robert di Amerika senilai 13 juta juga. Maka pembayaran dapat dilakukan dengan cara Anissa membayar kepada Ali dan Robert membayar kepada Mikael karena mereka berteman. Begitulah caranya.